Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 30 Desember 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bawalah bayi serta ibunya mengungsi ke Mesir. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta kasih, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Dilanjutkan dengan ayat 19 sampai ayat 23. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangun. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergilah mereka ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Setelah dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat Natal. Yesus hadir dalam hidup kita. Yesus yang lahir sebagai manusia dibesarkan oleh ibu bapanya. Yaitu Maria dan Yusuf. Sebagai keluarga, mereka hidup dan tinggal di Nazaret, bukan suatu keluarga yang terpandang oleh karena kekayaan dan kepandaian, jabatan dan karir. Mereka adalah keluarga sederhana, keluarga tukang kayu. Keluarga Nazaret menjadi keluarga yang bersatu dan damai karena Tuhan Yesus sendiri mempersatukan dan menghangatkan hidup keluarga itu.
Yusuf mendampingi dengan bijaksana. Maria membesarkan dengan kesabaran dan cinta. Yesus tumbuh dan berkembang semakin dewasa dalam rengkuan kasih kedua orang tuanya. Saudara-saudariku yang terkasih, betapa Allah mengasihi Bapak Yosef dan Bunda Maria. Bapak Yosef adalah seorang suami yang punya cinta kasih. Ia bekerja dengan gigih, terpanggil dari mimpi, bekerja dengan senyap. Perjalanan iman Santa Maria Bunda Yesus Kristus dalam tindakan atas perintah Tuhan melalui malaikatnya. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ia perempuan terberkati. Ia mengunjungi Elisabet saudarinya membawa sukacita. Ia kembali ke rumahnya dan bersama Bapak Yosef mengikuti perintah Allah untuk melindungi anaknya. Perjalanan iman Santo Yosef dalam tindakan atas perintah Tuhan melalui malaikatnya. Santo Yosef harus menerima Maria sebagai istrinya dan menerima Yesus anaknya. Santo Yosef harus melindungi keluarganya dari kekejaman Herodes. Ia melakukan perjalanan dari Nazaret menuju ke Mesir. Santo Yosef dari Mesir menuju ke tanah Israel karena Herodes telah mati. Santo Yosef bersama keluarganya menetap di Nazaret. Mereka keluarga yang menjadi teladan hidup bagi orang-orang Katolik dan bagi keluarga siapa saja yang mau mengikuti teladannya. Semoga keluarga-keluarga Katolik mendapatkan butir mutiara seperti keluarga Nazaret dan mampu meneladani hidup mereka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kebahagiaan keluarga. Sebagai anggota keluargamu kami kau kumpulkan di sini dan kau perkenankan sabda Kristus Putramu tinggal pada kami dengan segala kekayaannya. Kami mohon, berilah kami kesabaran dan keramahan agar kami dapat saling menerima dan memahami serta terkumpul sebagai umat-Mu berkat cinta kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.